Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nabila Wahyuni, NIM 118230065. Perkenalkan, nama saya Syukri Ilham, NIM 118233035. Perkenalkan, nama saya Patricia Feli Widianingrum, NIM 118230027. Nama saya Anjali Akiko Hasan, NIM 118230011 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, saya Bagus Ramadan, NIM 118230057. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan sistem lentenurial di Indonesia. Saya akan menjelaskan apa itu lentenur. Nah, kata tenurial sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kata tenere, yang artinya memelihara, memegang, dan memiliki. Secara luas, lentenur berarti keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional maupun dalam sistem lokal. Di Indonesia sendiri, lentenur dikenal dengan sebutan tanah ulayat, yaitu bidang tanah yang merupakan tanggung jawab dari masyarakat adat yang berada di sekitarnya. Hak atas tanah tersebut dikenal dengan hak ulayat. Bahas seperti apa sistem lentenur di Indonesia. Di Indonesia, sistem lentenurial diatur dan diakui dalam perundang-undangan bidang agraria yaitu UUPA. Berdasarkan UUPA pasal 3, hak ulayat diakui apabila 1. Kenyataannya masih ada. Hal ini berarti hak ulayat masih diakui pemerintah apabila masih dikelola oleh masyarakat adat yang bersangkutan. 1. Kenyataannya masih ada. Hal ini berarti hak ulayat masih diakui pemerintah apabila tanah ulayat masih dikelola oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi. Dalam pengolahannya, tanah ulayat dikelola oleh pimpinan adat atau kepala adat. Sedangkan pemanfaatannya diperuntukkan untuk warga hukum adat yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, kendala-kendala apa saja yang ada dalam sistem lentenurial akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan mengenai batas lahan adat dan tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah adat tersebut. Oleh karena itu, tanah ulayat sering terlibat dalam konflik pertanahan antar masyarakat dan pemerintah. Contoh, kita ambil dari kawasan Danau Toba. Daerah tangkapan air Danau Toba yang mencakup luasan 3.658 km dengan luasan permukaan danau sekitar 1.100 km. Wilayah tersebut sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan, dengan puncak mencapai ketinggian lebih dari 2.000 mdpl. Wilayah tersebut terdapat pada 7 kabupaten, yakni Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Kumbang, Hasundutan, Dairi, dan Karo. Selama ini telah dicoba berbagai program untuk melestarikan ekosistem Danau Toba yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, LSM, maupun kelompok masyarakat. Bahkan organisasi atau lembaga pun sudah banyak berdiri dengan berlabelkan Cinta Danau Toba. Kurang berhasilnya program pelestarian kawasan Danau Toba itu, selain disebabkan oleh tidak jelasnya peran antar pihak dalam pelestarian Danau Toba, juga disebabkan oleh masalah kepemilikan lahan yang tidak pasti. Ketidakpastian kepemilikan lahan ini menjadi kendala dalam pemanfaatan lahan yang terlantar secara optimal, termasuk dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Lahan ini umumnya dimiliki oleh marga tertentu dan mencegah akses dari marga atau kelompok lain untuk menggunakannya dalam memaksimalkan produksi lahan tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan program-program peningkatan produktivitas lahan seperti rehabilitasi hutan dan lahan mengalami ketidakberhasilan di kawasan Danau Toba karena pemilik lahan yang tidak mau mengikutkan lahannya dalam program. Sebagai akibat dari ketidakjelasan status kepemilikan lahan, khususnya kepemilikan lahan komunal. Permasalahan sistem lentenurial di Indonesia. Berdasarkan analisis mengenai permasalahan yang terjadi pada sistem lentenurial di Indonesia, langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya sebagai solusi atas permasalahan tersebut yaitu: pertama, mempertegas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhutanan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013, Pasal 24A Ayat 2 yang menjelaskan mengenai
peraturan daerah yang memuat letak dan batas wilayah masyarakat adat yang dinyatakan secara rinci melalui peta wilayah masyarakat hukum adat. Kedua, menerapkan sistem land tenurial seperti di Uganda, Afrika Timur, yaitu memberikan sertifikat kepemilikan tanah adat sebagai bukti atas kepemilikan tanah adat tersebut. Jadi, kesimpulan dari laporan kami adalah yang pertama, land tenure adalah keseluruhan sistem dan pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional maupun secara sistem lokal. Kemudian yang kedua, masalah tentang kepemilikan tanah yang tidak pasti dan penentuan batas-batas tanah adat merupakan salah satu penyebab masalah dari munculnya konflik-konflik dan sengketa land tenure di Indonesia. Ketidakpastian kepemilikan lahan ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan lahan yang terlantar secara optimal, termasuk dalam upaya rehabilitasi lahan dan hutan. Kemudian, yang ketiga, solusi dari permasalahan tersebut yang kami dapatkan adalah bahwa perlu diadakannya penetapan batas-batas wilayah tenurial di Indonesia serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dengan cara menerapkan sistem tenurial seperti tenurial di Uganda yang mana pemerintah memberikan sertifikat kepemilikan tanah adat sebagai bukti hukum atas kepemilikan tanah. Dengan demikian, konflik-konflik ataupun sengketa yang terjadi dapat teratasi. Kemudian sarannya yang pertama, perlu ditingkatkan lagi jaminan dan kepastian hukum tentang hak milik tanah. Yang kedua, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan hukum yang tepat dalam mengatasi permasalahan konflik tanah di Indonesia. Kemudian, pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dengan cara menerapkan sistem tenurial seperti di Uganda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.